Hari ini gue coba mengungkap dugaan korupsi di sistem SPMB, celahnya. Nih, di sini sistem SPMB yang tiap tahun dilakukan oleh orang tua calon murid. Ya, pertama, input data. Kalau prestasi tentunya rapot, kakak, nik, anak, ya kan. Yang gue mau bahas nih domisili, karena tahun ini anak gue masuk dan gue mencoba sistem ini. Nah, di sini kita input data semua. Ketika input data kita itu benar atau salah, sistem ini tidak mendeteksi, tidak ngasih peringatan apapun. Nah, di sini kita sebagai orang tua pasti tanda tanya. Nah, kemarin karena gua di jalur domisili, anak gua masuk SMP, gua agak keragu nih, masuk nggak nih di sistem, terverifikasi atau enggak data kita. Gue coba ke sekolahnya nih, di sini nih tujuan sekolah yang kita mau ambil, SMP negeri. Nah, di sini gua ingin ketemu dengan operator atau panitia sekolah, menanyakan apakah sistem atau data yang gua input ini masuk atau tidak di sistem SPMB ini. Maksudnya kita nggak tahu sama sekali data kita terverifikasi atau enggak, itu nunggu pihak sini. Tapi data kita salah atau apapun, kita tidak tahu, tidak dikasih tahu sama sistemnya. Apakah itu dibuat seperti itu untuk ada celah korupsi? Nah, ini pelan-pelan gua akan melihat dan menelusuri hal ini. Nah, kemarin nih pengalaman gua nih, gua ke sekolah tujuan anak gua yang gua akan masukin SMP negeri. Nah, ketika sampai di sekolah, gua dihadapkan dengan satpam yang seharusnya mengarahkan ke bagian operator atau panitia sekolahan yang memantau sistem SPMB ini. Tetapi apa? Gua diwawancara dikasih tahu sama satpam. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kepada Disdik, apakah satpam bagian dari panitia sekolahan di sistem SPMB ini? Nah, itu yang jadi pertanyaan besar. Karena apaan? Ketika gua meminta ke pihak operator, ke panitia untuk menjelaskan sistem data gua udah masuk atau belum, mereka kesannya nggak mau. Ya bilangnya operatornya hanya sedikit, hanya satu orang sibuk lagi memverifikasi. Yang jadi pertanyaan lagi, sekolah negeri yang daftar banyak, masa yang verifikasi data cuma satu orang? Nah, berarti kan di sini celah apa? Satpam ini dugaan gua untuk melobi orang tua bakal calon siswa atau siswi di sekolahan ini. Bisa dia nitipin buat menghasilkan apa? Korupsi. Nah, yang anehnya secara birokrasi satpam tidak ada SOP-nya untuk menerangkan sistem SPMB, tapi satpam yang menjelaskan. Ketika gua desak, akhirnya operatornya datang.
menemui gua. Karena bukan SOP Satpam, bukannya merendahkan, tapi bukan SOP dia. Jadi agak curiga tuh satu. Ini input yang kejadian di Depok kemarin apa? Orang tua input data, kan sistemnya tidak mendeteksi data itu benar atau salah. Nah, itu jadi tanda tanya lagi tuh. Sistem itu dibuat ya. Alasannya kan banyak apa? Server pool. Yang jadi pertanyaan ke Disdik ini, kenapa tidak prepare yang masuk berapa, kuota berapa, yang dibutuhkan server biar tidak error, tidak hang, itu berapa. Orang sistem itu, rata-rata yang buat sistem itu akan tahu ketika user dari Disdik memberitahu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa alasan server error? Berarti dugaan gua ada kesengajaan server kapasitasnya dibuat kecil. Itu celah kedua untuk korupsi. Inilah sistem SPMB yang seharusnya tidak ada celah untuk korupsi. Kedua, ini yang kedua gue balik lagi. Dugaan Satpam bermain dengan pihak panitia sekolah Disdik. Kenapa Satpam yang berperan pintu utama agar panitia tidak terdeteksi, Disdik tidak terdeteksi? Karena bisa aja beralasan Satpam harusnya mengarahkan, berkilah. Nah, inilah celah untuk korupsi, ya kan? Server udah gua bahas. Sekarang pengaduan, bisa aja ini alat manipulasi, manipulasi pengaduan. Tahu gak? Gue pernah ngadu kemarin problem di data. Ternyata titik lokasi rumah gua ke sekolah itu berubah. Akhirnya gue coba pengaduan, direspon. Itu pun agak lama. Akhirnya mereka merubah data gua. Data gua dilempar, tadinya dekat jadi jauh kelurahannya. Nah, di sini gua dugaan gua ada bermain di sini. Respon pengaduan hanya manipulasi atau menutupi kesalahan agar tidak kelihatan ada celah korupsi. Karena apa? Respon mereka ini di pengaduan itu lama, sedangkan orang tua diubah dengan waktu ketika data itu salah untuk mengupload kembali. Gimana? Celah korupsi ada di 3 titik. Titik pembuka itu di Satpam. Ketika orang tua menanyakan soal data yang sudah diupload apakah masuk atau tidak. Kedua, di sini ada aja bisa permainan, dirubahlah titiknya, ya kan? Apabila di sini nggak bisa, di sistem Disdik, karena ini user utama yang memantau. Ketiga, di server. Dugaan gua, indikasi celah untuk korupsi itu banyak, meskipun sudah pakai sistem. Sistem birokrasi pendidikan aja sudah carut marut, sudah ada celah korupsi.
gimana birokrasi kita, korupsi kita bisa ditekan. Ini satu daerah di Depok, belum di daerah lain. Dalam sistem SPMB pendidikan ini, gue melihatnya terorganisasi secara sistemik karena rapih. Dari penerimaan awal orang tua oleh Sapam diteranginnya, diwawancaranya, bukan langsung diarahkan ke operator atau panitia sekolah, malahan Sapam yang lebih menjelaskan soal SPMB ini kan agak mencurigakan. Ini gimana kita mau maju mengatakan kita cinta Indonesia, cinta tanah air, kalau sistem pendidikan aja untuk generasi muda masa depan sudah dipersulit dan banyak celah untuk korupsi. Janganlah mengatakan cinta Indonesia, malu kalau masih daerah kita masih banyak celah korupsi dan tidak ditindak oleh pejabat kita. Kalau menurut gua, jangan mengatakan kita cinta tanah air kalau masih ada korupsi di daerah kita. Ya, saran gua bagi orang tua, ketika menemukan kendala seperti itu, kayak kemarin nih di Depok, karena salah upload, terus harus dibenarkan. Karena apa? Sistem itu tidak memberitahu. Di situ celah korupsi. Jangan panik. Lakukan, bagi orang tua nih, jangan panik, lakukan upload kembali, datengin disdiknya ataupun petugas ataupun by online WA. Tapi kalau by online itu lama responnya. Yang jadi pertanyaan, ngapain dibuat pengaduan tapi responnya lama? Ada yang mencurigakan, ambil bukti video ataupun foto, saran gua. Karena apaan? Biar tidak hoax, biar kita ada bukti kuat, kita adukan ke Ombudsman, kita adukan ke KPK, bisa juga ke Bareskrim, bisa juga ke Kejaksaan. Nah, itu bagi gua, karena celah di sistem SPMB ini masih banyak celah untuk dugaan korupsi. Ada oknum-oknum yang bermain di sana.